Hai semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Octavia Ramadan dengan NIM 2310310022. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Insan Budi Utomo. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah perpustakaan sekolah. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal konsep perpustakaan sekolah, lalu melihat langsung bagaimana sebuah perpustakaan komunitas di Kota Malang bisa menjadi inspirasi serta inovasi literasi masa kini. Pertama, mari kita bahas apa sih itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah yaitu semua bentuk perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, hingga sekolah lanjutan lainnya seperti universitas. Perpustakaan ini memiliki fungsi untuk menunjang proses belajar siswa, menyediakan bahan bacaan yang mendidik serta menambah wawasan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Secara umum, perpustakaan berasal dari kata Latin, yaitu liber yang berarti buku. Pengertian lengkapnya adalah a library is a collection of written, printed, or other graphic material. Jadi, perpustakaan bukan hanya kumpulan buku saja, tetapi juga bahan grafis lainnya yang bisa digunakan untuk belajar, menambah pengetahuan. Berikut penjelasan mengenai beberapa jenis perpustakaan. Yang pertama ada perpustakaan nasional, yaitu pusat literasi nasional dan koleksi arsip terbesar. Yang kedua ada perpustakaan umum, yaitu terbuka untuk semua kalangan. Biasanya ada di kota atau kabupaten. Selanjutnya ada perpustakaan perguruan tinggi, yaitu mendukung kegiatan akademik mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada perpustakaan sekolah, yaitu mendukung proses belajar siswa di sekolah. Dan ada juga perpustakaan khusus, di mana ini dimiliki oleh lembaga atau organisasi dengan koleksi spesifik. Dan juga ada perpustakaan wilayah yang dikelola oleh provinsi. Yang terakhir, ada perpustakaan keliling, yaitu menjangkau daerah-daerah pelosok menggunakan mobil atau motor. Jadi, semua jenis perpustakaan ini punya tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan minat baca serta akses informasi di masyarakat. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat yang menurut saya sangat inspiratif, yaitu Rumah Budaya Ratna di Kota Malang. Tempat ini merupakan perpaduan antara kafe, ruang literasi, serta komunitas budaya. Ini adalah tampak dari depan Rumah Budaya Ratna. Seperti di rumah nenek ya, sangat homey. Dan sepertinya nyaman kalau baca di sini. Ini pertama kali aku berkunjung ke sini, dan ternyata aku disambut hangat oleh bapaknya. Karena aku baru pertama kali berkunjung ke sini, aku langsung diarahkan untuk mengisi daftar nama, telepon, dan juga alamat. Jadi, buat teman-teman yang baru ke sini, jangan lupa untuk mengisi daftar nama ya. Selain baca buku, pengunjung juga bisa ngopi, berdiskusi, menghadiri acara budaya, dan bersantai karena suasananya sangat mendukung untuk belajar informal, nyaman, dan pastinya tempatnya estetik loh. Di sini teman-teman juga bisa membeli buku, tidak hanya membaca buku saja. Koleksi buku di Rumah Budaya Ratna Malang cukup beragam, terutama menampilkan karya-karya sastrawati Ratna Indraswari Ibrahim. Ratna sendiri merupakan seorang penulis produktif yang telah menghasilkan sekitar 300 cerpen dan novel. Salah satu buku fenomenalnya adalah Pecinan Kota Malang, sebuah kota atau sebuah cerita tentang kisah keluarga pecinan di Malang yang akhirnya merantau ke kota lain dan kembali ke Malang dalam situasi berbeda. Rumah Budaya Ratna didirikan untuk mengenang dan melestarikan warisan Ratna Indraswari Ibrahim, baik berupa buku-buku koleksinya maupun karya-karyanya yang telah diterbitkan atau masih tersimpan. Selain ruang literasi, Rumah Budaya Ratna juga memiliki kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman dan ruang baca yang nyaman.
dengan ratusan koleksi bukunya. Beberapa kegiatan yang sering diadakan di Rumah Budaya Ratna antara lain ada kelas membaca, yaitu diskusi buku yang membahas karya-karya sastrawan seperti Pecinan Kota Malang. Lalu biasanya ada bedah buku, acara yang membahas buku-buku karya sastrawan lokal. Dan biasanya juga ada latihan musik, kegiatan seni yang mendukung pengembangan kreativitas. Dan juga ada pertunjukan teater seperti pentas seni yang menampilkan bakat lokal. Menurut saya, konsep seperti ini sangat cocok diterapkan pada perpustakaan, seperti perpustakaan umum, agar bisa menarik minat generasi muda untuk membaca dan berkegiatan literasi. Dari kunjungan ini, saya mendapatkan beberapa insight penting, yaitu perpustakaan tidak harus kaku dan membosankan. Perpustakaan bisa dibuat nyaman, interaktif, serta penuh kreativitas. Literasi bisa tumbuh lebih kuat kalau suasana mendukung dan menyenangkan. Jadi, Rumah Budaya Ratna bukan hanya tempat baca buku, tapi juga tempat bertemu, berdiskusi, dan berbagai ide terutama bagi generasi muda yang suka nongkrong tapi tetap ingin belajar. Nah, itu tadi teman-teman, itu adalah video saya tentang perpustakaan sekolah dan eksplorasi ke Rumah Budaya Ratna sebagai bentuk inovasi literasi masa kini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru tentang dunia perpustakaan serta pendidikan literasi di Indonesia.